Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Segala puji bagi Allah pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir bersiaran di hari Ahad ini pukul 12.00 hingga pukul 13.30. Nah, pemirsa, kita akan membahas berkaitan dengan fitnah. Mungkin di antara kita yang ketika kita ingin menutupi kesalahan kita, keburukan kita cenderung memfitnah orang atau juga menyalahkan orang atau biasa dibilang playing victim. Nah, itulah kita akan membahasnya bagaimana secara perspektif Islam, yaitu dengan judul ketika kejahatan ditutupi dengan fitnah. Bersama guru-guru kita ada Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi dan juga guru kita Ustadz Riza Muhammad. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Jalan Kelapa Kuning Raya, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibinal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, serta jamaah Masjid Al-Muhajirin, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah. Salawat dan salam kita hadirkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah tidak kita sedang berbincang dengan salah seorang teman kita dan dia berbicara tentang sesuatu panjang lebar dan di penghujung ucapannya dia berkata, katanya sih, pernah nggak begitu? Dia cerita dengan serius, tapi di ujungnya dia katakan, katanya sih. Kira-kira itu cerita, betul-betul cerita, atau sudah mulai masuk ke unsur karangan bebas? Yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini, tentang bahaya fitnah. Di dalam Al-Quran, kita sering menemukan kata fitnah dan para ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya fitnah setidaknya memiliki ada sekitar 10 arti. Kalau kita di Indonesia hanya mengartikan fitnah dalam bentuk sesuatu hal, dalam bentuk ucapan yang menimbulkan prahara atau keributan. Tetapi dalam bahasa Arab itu fitnah itu maknanya sampai 10. Ujian, cobaan, siksaan, gila, fitnah juga. Percekcokan, perselisihan. Dan fitnah ini amat sangat berbahaya, jamaah sekalian. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah riwayat hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fitnatu naimatun. Fitnah itu sifatnya tidur. Fitnah itu ibaratnya seperti binatang buas yang sedang tertidur. La'anallahu man aiqadhaha. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat bagi orang yang membangunkan fitnah. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan akan datang suatu zaman di mana kemelut perselisihan, percekcokan, perdebatan
perdebatan semakin sengit. Sudah mulai terjadi kan? Banyak perselisihan, banyak perdebatan antara satu dengan yang lainnya. Kata Nabi, jika itu terjadi, maka orang yang duduk jauh lebih baik ketimbang orang yang berdiri. Orang yang berdiri jauh lebih baik ketimbang orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih baik ketimbang orang yang menyalakan api. Artinya, orang yang menebar fitnah itu adalah orang yang mudah menyulut api perselisihan antara umat manusia. Maka kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita pada ayat yang ke-10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menebarkan fitnah kepada kaum mukminin, kaum mukminat, summa lam yatubu, lalu mereka tidak segera bertaubat. Kan ada sekarang model program, acara-acara di media sosial khususnya bahas tentang fitnah. Ya. Kadang-kadang asyik kita nonton. Ya. Kemudian setelah kita nonton, setelah itu kita ceritakan lagi kepada yang lainnya. Padahal yang disampaikan itu belum tentu benar. Bahkan menjadi konten yang viral. Ini ada ancaman Allah dalam surat Al-Buruj. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menebarkan fitnah kepada orang mukminin, mukminat, tsumma lam yatubu, lalu mereka tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, falahum adzabu jahannam, bagi mereka itu akan mendapatkan azab di neraka jahanam. Walahum azabul hariq, dan bagi mereka azab dalam bentuk dibakar. Jadi Allah sebut azabnya 2 kali. Azab di neraka jahanam, kemudian azab dalam kondisi dibakar. Maka kenapa dalam Al-Quran itu Allah berbicara tentang wal fitnatu asyaddu minal qatl? Di situ ada banyak penafsiran, tapi salah satu penafsirannya adalah bahwasanya fitnah itu jauh lebih kejam dan berbahaya daripada pembunuhan. Karena orang yang mati secara fisik itu, dia mati cuma 1 kali. Tetapi orang yang menjadi korban fitnah itu harga dirinya, kehormatannya itu mati berkali-kali. Dan waspada kita terhadap doa orang yang difitnah. Karena orang yang difitnah itu orang yang terzalimi, doanya itu bakal mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi yang ketika dia difitnah saat dia menjadi gubernur di kota Kufah. Saat itu fitnah ditebarkan oleh satu orang yang namanya Usamah bin Qatadah. Dan Usamah bin Qatadah ini ternyata mampu menggoncang kota Kufah dengan ucapannya memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang saat itu dia menjadi gubernur yang baik, yang amanah. Dan akhirnya ketahuan ketika Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang saat itu menjadi Amirul Mukminin mengirimkan tim delegasi memantau berita tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas sempat ditarik ke Madinah. Lalu Umar ibn Khattab mengirimkan pejabat gubernur di kota Kufah sementara untuk memastikan apakah berita ini betul atau tidak. Fitnahnya cukup menyakitkan sebenarnya. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu tidak tahu sebaran beritanya dari mana. Hingga akhirnya ketahuan yang membawa berita tersebut adalah Usamah bin Abi Qatadah. Hingga apa yang terjadi? Ketika ketahuan, kata Sayyidina Umar bin Khattab, sudah ketahuan siapa yang memfitnah Anda.
Sa'ad bin Abi Waqqas angkat tangannya, berdoa kepada Allah, ya Allah, untuk orang yang telah memfitnahku ini, aku minta kepada Engkau agar dia dipanjangkan umurnya. Yang kedua, agar Engkau jadikan hidupnya dalam keadaan fakir sepanjang hidupnya. Dan yang ketiga, tebarkan fitnah sepanjang umur panjangnya itu. Dan tiga-tiga doanya Sa'ad bin Abi Waqqas dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran, karena bisa saja orang yang terkena fitnah tidak tahan dirinya dan dia adukan kepada Allah. Allah memang maha pengampun. Allah maha pengampun tentang haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah tidak segera mengampuni kita ketika berkaitan dengan haknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya Usamah bin Qatadah ini umurnya panjang, tua sampai menua, fakir hidupnya. Hidupnya dirundung fitnah. Ketika orang bertemu sama dia, ketika dia sudah tua renta, wahai Usama, apa kabarmu? Dia katakan, aku ini adalah orang tua yang nasibnya begitu malang karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang pernah aku fitnah. Ini pelajaran buat kita jamaah sekalian, agar kita waspada dan hati-hati, agar tidak mudah menjadi orang yang menebar fitnah dan juga mengkonsumsi berita-berita yang mengandung unsur fitnah. Wallahu a'lam. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah ahsanul jaza. Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi telah menjelaskan bagaimana luar biasanya, begitu dahsyat Allah memberikan azabnya bagi orang-orang yang suka memfitnah. Selain hanya azab di dunia, azab akhirat juga akan dijanjikan. Begitu juga Allah mengharamkan surga untuk masuk ke dalamnya bagi orang-orang yang suka memfitnah. Lantas bagaimanakah ketika ada orang-orang yang suka menyalahkan atau menutupi kesalahannya dengan memfitnah atau menyalahkan orang lain, atau istilahnya atau kita mengatakannya playing victim. Nah, kita akan menjelaskan, kita akan mendengarkan selengkapnya bersama guru kita Ustaz Riza Muhammad. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.